tajam nih. Kenapa sekarang ini banyak wanita, nauzubillah min zalik ya, sudah menjadi ibu, malah tega menyakiti anak, bahkan menyakiti anak orang lain dengan kita lihat tadi videonya ya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tabi, Mas Fadli, Ustaz Maulana, Bi Uthman, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ibu yang senantiasa menyaksikan Islam itu indah. Dalam hati berharap bukan hanya menyaksikan Islam itu indah sebagai tontonan, tapi menjadikan sebagai tuntunan yang bisa membuka hati, yang bisa senantiasa menghidupkan hati. Karena semakin senantiasa orang bermajelis ilmu, maka semakin terbuka hatinya, semakin hidup hatinya. Kenapa? Karena kalau hati sudah mati, maka kejadiannya seperti tadi, sudah menyalahi daripada fitrah lembutnya seorang wanita. Kalau air mati di rumah, biasalah. Kalau listrik mati, habis, ya tinggal isilah insya Allah. Kalau mobil mati, bisa dibawa ke bengkel mungkin. Tapi kalau hati yang mati, tidak bisa diperbaiki, sulit untuk diperbaiki. Apalagi kalau hati sudah tertutup, subhanallah, banyak keburukan-keburukan yang akan terjadi selanjutnya mengikuti daripada hati yang telah mati. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibukakan hati, agar dihidupkan hatinya. Jangan sampai hati itu terbalik. Maka guru kami senantiasa mengingatkan bahwa ilmu itu turun seperti mengalirnya air, tapi ada orang yang wadahnya terbuka, tapi ada juga orang yang wadahnya tertutup seperti piring yang dibalik. Maka tidak akan bisa masuk cahaya tersebut, tidak akan bisa masuk air daripada ilmu pengetahuan, sehingga tertutup hatinya. Subhanallah. Maka yang pertama, jika dikatakan apa penyebabnya, maka telah banyaknya daripada hati yang telah mati. Subhanallah. Namun bukan berarti kita memvonis orang lain. Kita harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah hati ini masih terbuka atau hati ini telah tertutup? Apakah hati ini masih daripada merasakan manisnya iman atau sudah tidak merasakan lagi manisnya iman? Karena yang berbahaya adalah yang kedua, penyebabnya adalah ketika Allah sudah mencabut daripada manisnya keimanan dalam hati seseorang ataupun manisnya ibadah. Ada orang mencari ketika dia sholat, dia cari di mana sholat paling cepat. Ini sebentar lagi bulan Ramadan, dia cari tarawih yang paling cepat, dia cari daripada baca Quran yang paling cepat, dia cari daripada zikir yang paling singkat. Kenapa? Tidak merasakan daripada halawatul ibadah, manisnya daripada ibadah. Maka kenapa banyak orang tega melakukan keburukan? Karena mungkin tidak merasakan manisnya dekat, manisnya melaksanakan ketaatan. Maka yang dia rasakan adalah manisnya melakukan keburukan. Karena kalau orang tidak merasakan manisnya melakukan kebaikan, pasti dia akan mencari manisnya dalam keburukan tadi. Banyak orang tidak bisa menikmati yang halal, sehingga dia mencari daripada yang haram. Orang kenapa bisa ada kok orang udah tahu minuman memabukkan itu buruk, udah tahu makanan yang begini itu akan menyebabkan sesuatu yang buruk, tapi tetap menikmatinya. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan enaknya daripada makanan yang halal, sehingga mencari yang haram. Banyak seorang ibu menyalahi fitrahnya, dia melakukan keburukan, padahal fitrahnya melakukan kebaikan. Kenapa? Tidak merasakan lagi manisnya kebaikan, sehingga dia melakukan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kita bukan hanya menjaga diri kita agar tidak berbuat zalim, tapi kita menjaga anak-anak kita agar tidak menjadi korban kezaliman di luar sana. Maka setiap pagi jangan lupa untuk membacakan kepada anak kita, termasuk diantaranya pakaikan daripada Asmaul Husna, ya bar, ya bar, ya bar. Wahai Allah yang maha baik, jadikan anakku ini birrul walidain, jadikan anakku ini anak yang baik. Wahai Allah yang maha melindungi. Kemudian dibacakan Al-Qadar, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dibacakan surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra ila akhir surah. Maka dibacakan doa-doa perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban di luar sana. Namun jikalau dikatakan seorang wanita ketika dia sudah menyalahi fitrahnya, berarti jawaban pertama karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tertutup hatinya. Kalau sudah tertutup hati, maka yang dirasakan adalah manisnya keburukan, bukan manisnya kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik.